Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM E1904062, kelas analis B tingkat 2. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah toksikologi klinik, dan juga untuk menyampaikan kepada penonton maupun pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai toksikologi. Salah satu jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Pengaruh Cemaran Beberapa Senyawa Toksik dalam Air Minum Terhadap Ternak oleh Yuningsih di Balai Penelitian Veteriner PO Box 151 Bogor 16114. Kualitas air yang baik merupakan batasan yang luas dan harus memenuhi beberapa persyaratan mencakup rasa, kandungan mineral, bahan organik, salinitas, berbagai padatan, berbagai mikroba dan kontaminan-kontaminan alam atau bahan kimia. Pesatnya perkembangan kawasan industri tanpa dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang baik, maka akan menyebabkan tercebarnya air yang umumnya digunakan sebagai sumber air minum industri peternakan di sekitarnya. Sumber air minum sangat berperan dalam kesehatan ternak sehingga air harus bebas dari cemaran senyawa toksik. Hasil produksi peternakan dapat ditingkatkan secara optimal bila berbagai faktor yang berpengaruh langsung diperhatikan dengan baik, seperti penggunaan bibit yang baik dan tata laksana pemeliharaan sesuai tipe produksi. Pada usaha peternakan yang intensif, masalah kualitas air minum ternak menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Cemaran senyawa toksik dalam air minum akan berbahaya bila melampaui ketentuan nilai kandungan ambang batas yang diperbolehkan pada masing-masing senyawa toksik, baik berasal dari cemaran senyawa kimia atau limbah berbagai pabrik atau cemaran bahan biologis. Adapun berbagai senyawa toksik yang sangat berpengaruh terhadap ternak, diantaranya yaitu yang pertama ada sulfat. Senyawa sulfat bersifat iritasi pada saluran pencernaan atau saluran gastrointestinal apabila dalam bentuk campuran magnesium atau natrium pada dosis yang tidak sesuai aturan. Pengaruh sulfat terhadap berbagai spesies ternak terlihat bahwa efek negatif sulfat pada ternak besar tidak begitu nyata, hanya menurunkan nafsu makan pada sapi dan menyebabkan kotoran basah pada babi muda. Sedangkan pada ternak ayam dapat mempengaruhi fisiologi ternak, yaitu terjadinya penurunan produksi telur. Efek negatif ini baru bisa terlihat bila konsentrasi sulfat dalam air cukup tinggi. Yang kedua yaitu nitrat. Nitrat merupakan senyawa yang sering ditemukan di alam seperti di udara, dalam tanaman, dan dalam pupuk. Sebenarnya nitrat ini mempunyai sifat tidak beracun, kecuali bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup tinggi. Senyawa nitrat dalam konsentrasi tinggi akan direduksi menjadi nitrit dengan bantuan bakteri rumen, dan nitrit inilah sebagai penyebab keracunan. Karena nitrit mempunyai sifat 10 kali lebih toksik dari nitrat. Nilai ambang batas kandungan nitrat dalam air minum yang aman untuk ternak bervariasi. Misalnya pada ternak ayam akan menunjukkan gejala klinis apabila kontaminasi nitrat dalam air minum mencapai 45 ppm dan nitrit mencapai 1,0 ppm. Selanjutnya yaitu klorin. Senyawa kaporit ini menghasilkan gas klorin yang cukup beracun, sehingga dapat dipergunakan sebagai desinfektan dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan lapisan mukosa. Peternak juga banyak menggunakan klor atau kapur klor sebagai desinfektan pada proses klorinasi dalam air untuk mengatasi pencemaran kuman patogen dalam air minum.
Efek keracunan klorin ini menyebabkan iritasi lokal pada saluran usus dan pengobatan dilakukan dengan pemberian larutan alkali encer. Kemudian selanjutnya yaitu pestisida. Sebagian besar pestisida digunakan di lingkungan pertanian dan kehutanan dan dapat mengakibatkan kontaminasi atau terjadi kenaikan level pestisida pada lingkungan di sekitarnya, misalnya pada air, udara, dan tanah. Begitu juga pada hewan atau residu dalam produk ternak dan tanaman. Cemaran pestisida dalam air atau sumber air sebagian besar berasal dari pestisida yang terlarut air hujan dan terserap dalam tanah dan masuk ke dalam sumber air ternak. Mengingat bahayanya kontaminasi pestisida ini pada ternak dan manusia, maka perlu diketahui kadar residu dalam produk ternak atau daging, telur, dan susu. Kemudian selanjutnya yaitu macam limbah atau buangan air rumah tangga. Limbah buangan air rumah tangga kebanyakan mengandung bahan deterjen atau sabun, bahan pemutih, antiseptik, dan desinfektan. Limbah air rumah tangga merupakan senyawa campuran yang kompleks yang dapat menyebabkan keracunan atau kematian bagi anjing dan kucing yang umumnya selalu tinggal di lingkungan rumah. Senyawa kimia yang biasa terdapat dalam bahan antiseptik dan desinfektan misalnya isopropanol dan minyak pin, sedangkan dalam bahan deterjen yaitu sabun yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Umumnya bahan antiseptik dan desinfektan ini mengandung senyawa fenol atau derivatnya yang mempunyai sifat yang sangat korosif sehingga menyebabkan iritasi pada kulit. Adapun kesimpulan yaitu cemaran beberapa senyawa toksik dalam air minum telah ditemukan di beberapa peternakan di Indonesia dan memberikan efek negatif yang cukup merugikan peternakan-peternakan tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya air minum ternak harus memenuhi standar nilai baku mutu air golongan C menurut ketentuan Menteri KLH nomor 2 1988 sehingga tidak menyebabkan kerugian dalam usaha ternak. Adapun sarannya itu yang pertama, pembangunan kawasan peternakan yang jauh dari industri yang belum melakukan pengolahan limbahnya. Kemudian yang kedua, sebaiknya tempat saluran buangan kotoran kandang terbuat dari tembok atau semen atau mengalir melalui pipa untuk mengurangi penyerapan buangan ke dalam tanah. Yang ketiga, memonitor kualitas air secara rutin, terutama pemeriksaan dilakukan terhadap senyawa-senyawa sulfat, nitrat, nitrit, klorin, amonia, dan pH. Kemudian yang keempat, menempatkan lokasi kandang di atas lokasi pertanian sehingga tidak dilalui aliran air buangan dari lokasi pertanian. Itulah tadi sekiranya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.